MS 3 FM 104,2 MS 3 FM. Biasanya masih di Lanada, lagu pilihan Anda. Akademia seperti janji aku tadi buat Akademia, yaitu kita akan berbincang bersama dengan pengamat bulu tangkis yang juga merupakan mantan dari Sekjen PBSI Bapak Ahmad Budiarto. Kita akan membahas mengenai kasus yang kemarin terjadi yang menimpa pebulu tangkis muda Cina Zhang Zijie. Ini dilaporkan meninggal dunia karena diduga mengalami henti jantung mendadak ya. Jadi beliau ini meninggal setelah kolaps saat bertanding di Badminton Asia Junior Championship 2024 yang berlangsung di Gor Among Rogo, Yogyakarta pada Minggu 30 Juni 2024. Beberapa komentar menyayangkan mengkritik regulasi pertandingan badminton ini di mana tim medis baru bisa menangani atlet cedera jika ada izin dari wasit ya. Lalu sebenarnya bagaimana sih regulasi penanganan dari tim medis jika ada atlet yang cedera atau terluka? Langsung saja sudah terhubung bersama kita Bapak Ahmad Budiarto. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Mbak Dia. Iya, Pak Budi gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak Budi. Sibuk banget hari ini kayaknya. Ya lumayan lah. Baik, tapi terima kasih sudah menyempatkan untuk berbincang bersama kami ya. Baik, Pak Budi, menanggapi hal ini pasti Pak Budi sudah tidak asing dan juga sudah tahu ya informasi terkait dengan meninggalnya pebulu tangkis muda Cina Zhang Zijie. Bagaimana tanggapannya? Iya, saya kira kita harus pahami bahwa itu adalah satu musibah ya. Betul. Musibah yang memang bisa terjadi di mana saja dan kebetulan terjadinya adalah di pertandingan Asia Junior Badminton ya di Jogja ini. Yeah. Itu salah satu yang menjadi keprihatinan kita bahwa itu sudah terjadi dan itulah fakta yang mungkin banyak kali berkembang di masyarakat. Ya mungkin perlu ada pemahaman yang sama ini kenapa itu terjadi. Saya kira itu Mbak Dian. Oke. Ini sebenarnya regulasi kita langsung aja biar kita juga memahami adanya SOP ketika seorang tim medis, sebuah tim medis itu menangani seorang atlet yang cedera atau terluka itu bagaimana sih kalau dalam dunia bulu tangkis terutama ya? Iya, kalau dalam pertandingan pasti penguasanya adalah yang disebut dengan referee. Oke. Ya, referee itu yang menentukan. Jadi kalaupun sampai terjadi sesuatu kejadian di lapangan, itu biasanya begitu terjadi satu kejadian, umpire atau wasit akan mengangkat tangannya, itu memanggil dari referee. Nanti referee lah yang nanti akan ingin mengetahui kejadiannya seperti apa. Kalau memang dari kejadian tersebut kemudian membutuhkan penanganan medis, nanti referee lah yang memanggil tim medis tadi untuk masuk lapangan. Itu adalah regulasi yang sudah ada di pertandingan bulu tangkis dari BWF. Itu yang mungkin perlu dipahami bersama. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk di lapangan tanpa seizin referee. Oke. Itu adalah regulasi gitu Mbak. Gitu. Baik, jadi benar apa yang disampaikan, harus seizin wasit dulu baru bisa masuk ke dalam lapangan, walaupun itu juga termasuk tim medis begitu Pak? Ya, jadi wasit memanggil referee. Oke. Jadi wasitnya memanggil referee, nanti referee emang membuat kajian siapa yang harus menanganinya. Apakah tim medis atau siapa itu. Jadi kalau kejadian terhadap medis, nanti tim referee lah yang nanti akan memanggil dari tim medis tersebut. Oke, baik. Nah ini Pak, sebelumnya kami juga mohon maaf ya, ini kita juga turut prihatin, berduka cita atas insiden ini. Kalau dari kejadian meninggalnya pebulu tangkis muda Cina Zhang Zijie itu sebenarnya kemarin kan ada yang menyayangkan, bahkan dari pihak keluarga juga menyayangkan tim medis Indonesia kurang gerak cepat gitu ya Pak ya. Nah gimana ya? Pemahaman seperti ini yang mesti diluruskan agar tidak terjadi simpang siur dan juga tidak menimbulkan komentar-komentar dan juga praduga-praduga yang salah gitu Pak. Ya. Jadi sebetulnya gini, setiap pertandingan apakah itu tingkat lokal, nasional, internasional, pasti harus disiapkan tim medis. Ya, tim medis ini akan terdiri dari 3 komponen sebetulnya kalau kita bicara tim medis. Yang pertama pasti dokter yang terkait. Yeah. Pertama dokter, kemudian yang kedua peralatannya seperti apa yang disiapkan, yang ketiganya adalah ambulan. Ya. Ambulan yang disiapkan untuk membawa nanti apakah korban itu perlu ditindaklanjuti atau tidak. Jadi 3 komponen ini yang penting disiapkan oleh bidang pertandingan untuk disiapkan terkait dengan tim medis tadi. Ya.
Jadi tim medis ini sebetulnya kita bisa buat beberapa kajian. Yeah. Ya. Katakanlah memang ada yang cukup sederhana, katakanlah jadi dikatakan bahwa dokternya mungkin cukup dokter umum saja. Biasanya juga dokter yang terkait dengan masalah-masalah cedera. Karena hampir dikatakan jarang sekali terjadi insiden seperti yang dialami oleh atlet China ini. Jadi biasanya mereka lebih mendatangkan tim medisnya adalah dokter yang terkait dengan cedera. Apakah itu cedera ringan maupun cedera yang sampai cukup berat. Tapi jarang yang terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan penyakit seperti ini, kejadian sendi jantung seperti ini. Okay. Satu itu. Kemudian adalah peralatan yang disiapkan. Peralatan disiapkan biasanya peralatan sederhana yang tadi menangani cedera-cedera ringan. Apakah itu untuk sprayer untuk kejang, apakah mungkin pembalut segala macam, yang untuk luka-luka lecet segala macam, biasanya sampai ke situ. Ya. Nah ini jangan tergantung. Okay. Yang ketiganya tadi, kalau ada jatuh tindakan lebih lanjut, harus disiapkan ambulan yang standby untuk bisa cepat mungkin membawa pasien yang cedera terluka ini ke tempat penanganan lebih lanjut. Itu standarnya demikian. Okay. Tapi terus terang aja memang ini memberikan pembelajaran buat semua panitia pertandingan ke depannya. Yeah. Karena ternyata di samping cedera juga bisa ditemui hal-hal seperti ini. Yeah. Ini satu hal kejadian yang mungkin tidak lazim terjadi di lapangan. Apalagi buat atlet-atlet muda yang relatif harusnya dalam kondisi fisikal maupun non-fisikalnya itu mereka lebih siap dibandingkan kalau misalkan pertandingan yang pesertanya usia lanjut ya. Kita tahu pernah dengar bahwa orang yang usia lanjut bisa main di lapangan kemudian terjadi heart attack sehingga dia meninggal, termasuk mungkin kejadian almarhum atlet kita dulu ya. Pasangan Indra itu juga saya kira sama demikian. Oke. Itu Mbak Dia. Ada sign nggak sih ketika ada atlet yang cedera, sign yang harus lebih cepat dilakukan geraknya itu apabila ada gejala-gejala seperti apa Pak, agar tim medis dan juga referee itu bisa memberikan arahan kepada tim yang bertugas untuk segera melakukan penanganan? Ya, sebetulnya sangat tergantung dari reaksi dari wasit ya. Karena wasitlah yang menguasai pertandingan saat itu. Yeah. Ya. Jadi wasit kalau begitu melihat satu tanda-tanda, bisa saja wasit itu juga berhak untuk menghentikan pertandingan. Okay. Wasit berhak untuk menghentikan pertandingan dan wasit nanti pasti akan segera memanggil referee, karena referee yang penguasa turnamen secara keseluruhan. Yeah. Itu. Okay. Jadi memang kemarin saya kira proses kecepatan ini salah satu yang menjadi poin krusial sehingga penanganannya mungkin ada. Kalau saya lihat dari saya ada dua hal yang cukup krusial. Yang pertama adalah kecepatan penanganannya. Yang kedua adalah kesiapan peralatan. Yeah. Mungkin yang perlu diketahui semua Mbak, begitu terjadi kejadian seperti itu, yang dilakukan pertama adalah mengevaluasi si pasien di lapangan. Okay. Ya, buat evaluasi. Evaluasinya kejadiannya seperti apa, jadi kondisinya bagaimana. Itu saya kira kemarin dilakukan sudah benar. Setelah atletnya terjatuh, kemudian dibalikin, kemudian dilakukan pengecekan pulsa nadi dan segala macamnya, kemudian dilakukan langkah-langkah. Kalau kita lihat tim medis masuk ke lapangan, kemudian melakukan pertolongan pertama. Ya. Setelah pertolongan pertama, kemudian dibawa ke rumah sakit. Yeah. Saya kira langkah-langkahnya sudah benar, tapi ya memang kejadian jantung henti itu memang sangat jarang terjadi di turnamen-turnamen, terutama di turnamen pemain-pemain junior. Oke. Saya kira itu Mbak. Baik, nah ini mengingat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Budi, ini usianya masih 17 tahun ya. Ya otomatis sebenarnya itu staminanya itu lebih on fire dari mungkin di atasnya, usia-usia di atasnya. Ini sebenarnya bagaimana juga regulasi fit and check ketika para atlet itu akan sebelum bermain, Pak Budi? Ya, memang tahu saya sampai sekarang tidak ada satu proses pengecekan kondisi atlet. Karena kondisi atlet diasumsikan mereka-mereka yang bertanding pasti mereka-mereka yang sudah siap secara lahir, batin maupun secara mental. Oke. Itu menjadi tanggung jawab dari pembawa tim. Timlah yang akan memastikan apakah atlet ini layak untuk turun bertanding atau tidak. Artinya kalau sudah didaftarkan, dianggap layak, itu akan masuk dalam pertandingan. Saya kira proses awalnya adalah seperti itu. Okay. Mungkin dari kejadian ini pembelajarannya adalah saya kira justru di tim medis. Tim medis ini yang mungkin harus membuat beberapa evaluasi. Saya katakan tadi ada 3 komponen yang harus disiapkan oleh tim medis. Pertama adalah tingkat dokternya. Dengan kejadian seperti ini, mungkin dokter yang disiapkan tidak cukup hanya dokter yang pengetahuan tentang masalah-masalah cedera. Yeah. Ya.
Pembelajarannya adalah itu. Mungkin dokter yang terkait dengan masalah-masalah penanganan khusus yang terkait dengan masalah jantung atau masalah paru-paru, masalah-masalah yang non cedera fisik gitu. Itu satu. Kemudian juga peralatan-peralatan ya. Kalau kita lihat kemarin mereka tidak menyiapkan katakanlah peralatan-peralatan yang untuk restitusi. Ya. Apakah itu nanti tambahan, apakah disiapkan juga oksigen, apakah disiapkan juga alat untuk pacu jantung, seperti itu. Ini memang menjadi satu hal yang cukup rumit. Saya kira nanti baik Badminton Asia Federation maupun BWF pasti akan membuat satu kajian-kajian yang nanti mungkin akan menjadi satu persyaratan-persyaratan untuk kedepannya. Saya kira itu. Baik, Pak Budi, terakhir apa yang harus diperbaiki dari sistem penanganan kesehatan, terutama bagi atlet bulu tangkis? Ya, yang pertama pasti kembali kepada tim yang akan mengirimkan. Yeah. Harus dipastikan bahwa anak-anak di terjun ini betul-betul tadi sehat lahir dan batin. Ya. Artinya sehat dalam pengertian secara fisikly, mereka betul dicek dari kondisi, biasanya kondisi fisiknya, kondisi pseudomaxnya, kondisi-kondisi lain ya, apakah dia penyakit atau tidak. Itu salah satu yang harus disiapkan oleh mereka. Di samping dari kesiapan mental dan strategi untuk bertanding. Ini menjadi tanggung jawab buat tim yang akan mengirimkan pertandingannya. Dan kalau emang dijumpai ada catatan-catatan khusus seperti itu, lebih baik kalau hal itu juga dikomunikasikan kepada referee. Ya. Sehingga referee pun bisa antisipasi kalau terjadi kejadian seperti tadi. Jadi nanti kalau referee sudah diinformasikan, paling nggak referee akan menentukan apakah atlet tersebut diizinkan untuk tetap bertanding atau tidak diizinkan. Karena ikut atau tidaknya itu sangat tergantung pada referee, terutama pada waktu mereka di technical meeting terakhir. Saya kira itu, Mbak. Baik, Pak Budi, terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya bersama dengan Radio MS3 Jakarta. Semoga sehat selalu. Kita harap juga perbaikan dan juga hal ini tidak terjadi lagi di turnamen manapun, Pak Budi. Baik. Ya, terima kasih Mbak Dia. Kemudian ini juga bermanfaat buat nanti panitia-panitia yang akan turnamen selanjutnya. Amin. Terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas Pak Budi. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Demikian Akademia Pengamat Bulu Tangkis yang juga merupakan mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Bapak Ahmad Budi Harto. Kita membahas tadi mengenai pebulu tangkis muda Cina Zhang Zijie ini dilaporkan meninggal dunia karena diduga mengalami henti jantung mendadak. Kita kembali lagi di Lanada bersama saya Dia Senja sampai jam 2 siang. MS3 FM